Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah salat Isya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat, rahmat dan hidayahnya membuat kita sehingga kita diberikan nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita mampu berkumpul dan duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka salat Isya berjamaah. Insya Allah akan dilanjutkan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga umat-umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita dihimpun di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya yang semoga dirahmati Allah. Sebelum salat tarawih dimulai, izinkan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa informasi. Yang bertindak sebagai imam pada malam hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Basit, dan yang bertindak sebagai penceramah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Habibi Rashid. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya laporan keuangan. Untuk laporan keuangan saldo pada tanggal 17 April 2023 berjumlah 18.139.500 rupiah. Pemasukan pada tanggal 18 April 2023 berjumlah 1.206.000 rupiah. Pengeluaran sejumlah 500.000 rupiah. Sisa saldo pada hari ini adalah sejumlah 18.845.500 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran pada para jamaah yang telah menyisikan sebagian hartanya di jalan Allah. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para jamaah yang membawa putra dan putrinya, harap dijaga demi khusyuan jalannya sholat. Dan pada para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap di silent untuk sementara. Sekian dari saya, lebihnya dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa farrada alaina as-salata waz-zakata wa dzalika dinul qayyimah was-sawma ramadana fi kulli 'amin wa sanah wa hajjal baital harama bil umri marratan wahidah liman istata'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda warrahmah wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'ahu min yawmina hadha ila yaumil qiyamah.
Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala bi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alimil ulama, para guru, para asatizah, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati imam kita Al-Ustaz Abdul Basit, yang semoga beliau sehat panjang umur, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga kita semua dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, hidayah, taufik, sehat, afiat, dan juga nikmat kesempatan untuk hadir di masjid yang mulia ini untuk kita melaksanakan salat isya dan dirangkai dengan salat tarawih serta salat witir. Semoga harapan dan doa kita bersama, seluruh rangkaian-rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan bisa menghantarkan diri kita semua mati dalam husnul khatimah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, di setiap bulan Ramadan begitu sangat sering disampaikan satu ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang 183, yang saya yakin dan percaya seluruhnya bapak dan ibu ini sudah hafal. Yang ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini ada korelasi, ada keterkaitan antara takwa, ibadah, dan juga iman. Antara iman, ibadah, dan juga takwa. Karena memang target daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Tapi ketakwaan ini tidak akan terwujud tanpa ada aksi ibadah. Karena implementasi daripada takwa itu tidak lain adalah ibadah. Karena ulama itu banyak mendefinisikan tentang takwa. Salah satunya yang paling populer adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, yasiruha wa asiruha, baik itu ibadah yang gampang ataupun ibadah yang sulit. Wajtinabun nawahi, sekaligus juga menjauhkan larangan-larangannya. Sagiruha wa kabiruha, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Itu takwa. Jadi tidak akan terwujud takwa itu tanpa ada aksi ibadah. Dan ibadah pun tidak akan ada, tidak akan terwujud tanpa ada iman. Karena dengan adanya iman, orang itu muncul pada dirinya stimulan, rangsangan, motivasi, dorongan untuk melakukan ibadah. Untuk yakinnya saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira banyak atau ada orang Islam yang tidak sholat? Oh banyak, berarti ya. Saya nanya dua, saya banyak atau ada? Oh ternyata banyak. Orang Islam yang tidak puasa banyak. Makanya ayat-ayat yang diawali dengan amanu selalu diiringi dengan wa amilus sholihat. Tadi salah satunya Ustadz kita, guru kita, Ustadz duluan sedang membaca itu surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Amanu wa amilus sholihat.
Pada surah yang pendek, surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dalam surah At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi amanu selalu diiringi dengan wa amilus sholihat. Tidak akan ada ibadah tanpa ada iman. Makanya ulama mengatakan la imana bila amalin wala amala bila imanin. Tidak ada gunanya iman tanpa amal, tidak ada gunanya juga amal tanpa iman. Ini nggak bisa dipisahkan antara iman dengan amal. Jadi rangkaian begitu. Iman mendorong orang untuk beribadah. Ibadah akan membuat seseorang itu menjadi takwa. Nah, apa sih untungnya jadi orang yang bertakwa? Orang bertakwa itu tidak ada ruginya. Orang yang bertakwa itu untung baik di dunia maupun di akhirat. Ini udah dijanjikan oleh Allah. Makanya kita setiap hari Jumat nih, bagi bapak-bapak nih, setiap hari Jumat itu khatib selalu berpesan, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu menjadi salah satu rukun daripada 5 rukun khutbah. Karena buat orang yang bertakwa punya posisi khusus di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ada posisi khusus buat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Apa untungnya di dunia? Di dunianya untungnya banyak. Kalau dijabarin di dalam ayat-ayat itu luar biasa, banyaknya luar biasa. Salah satunya aja dah. Dalam surah At-Talaq ayat kedua, ketiga, keempat itu berurutan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan untuk orang yang bertakwa itu makhraja. Makhraj itu jalan keluar. Kalau bahasa sekarangnya namanya solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Karena setiap manusia kita nih termasuk rame-rame, nggak ada orang yang nggak punya masalah. Semua orang pasti hidup dalam masalah. Karena memang hidup ini adalah aliran masalah. Besar kecil, laki perempuan, tua muda, kaya miskin, pejabat rakyat, semua pasti punya masalah. Kalau nggak percaya saya tanya nih, tunjuk tangan di sini yang nggak punya utang. Nah, ada yang berani tunjuk tangan kan? Berarti punya utang semua kita kan? Itu masalah. Semua orang pasti punya masalah. Makanya saya ingat ada moto dari pondok pesantren Gontor tuh, berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Kita harus hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Karena memang hidup ini aliran masalah. Tapi buat orang-orang yang bertakwa diberikan solusi makhraj oleh Allah dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Termasuk juga wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalan yang dia nggak sangka-sangka, yang dia nggak duga-duga. Kalau bahasa kampungnya rezeki nomplok. Karena rezeki itu orang yang bertakwa yakin pasti akan diberikan oleh Allah. Jangankan manusia, makhluk yang lain aja udah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk Allah diberikan rezeki. Apalagi buat orang yang bertakwa. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Itu dikhususkan buat orang yang bertakwa. Termasuk juga di dalam hadits qudsi. Ini ada di dalam kitab Kasyifatus Saja' ala Syarqis Safinatin Najah. Itu dikutip hadis qudsi yang panjang tuh, hampir 1 lembar di dalam kitab itu. Di tengah-tengahnya Allah firmankan dalam hadis qudsi, khalaqtuka lil ibadah
fala tal'ab wa domintu laka rizqaka fala ta'ab. Khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan engkau untuk ibadah. Karena ide pertama kali penciptaan manusia, misi utama Allah menciptakan manusia tidak lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi lahirnya kita, hidupnya kita di dunia ini adalah sebagai makhluk ibadah. Sama Allah menciptakan. Maka apa Allah firmankan? Fala tal'ab, jangan main-main. Hidup ini nggak boleh main-main. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kalian hidup itu sekedar main-main saja? Oh tidak, hidupnya serius, meskipun hidup ini adalah bagian daripada permainan. Kenapa disebut permainan? Karena pasti akan ada akhirnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap permainan pasti ada akhirnya. Apa aja? Mau permainan sepak bola, apa saja, semua pasti akan ada akhirnya. Tapi balatana, jangan main-main. Wa domintu laka rizqaka, dan aku telah jamin untuk dirimu akan rezeki. Balatana, jangan capek-capek. Bahasa Jawanya gak usah ngoyo dalam urusan rezeki. Imam Syafi'i bilang, wa rizquka la yazidu bil ani wa la yanqusu bit ta'ani. Rezekimu tidak akan bertambah meskipun nyarinya ngebut, dan rezekimu tidak akan berkurang meskipun nyarinya pelan-pelan. Kita cari kencangnya segitu, pelan juga segitu, sama aja. Tuh rezeki itu nggak usah capek-capek. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, agak sedikit kurang sependapat kalau ada orang bilang begini, mari kita menjemput rezeki. Saya pribadi kurang sependapat. Sebetulnya rezeki itu bukan kita jemput kita. Kok begitu sih? Hadisnya ada. Rasulullah sabdakan, lau anna ibna adama haraba min rizkihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu. Artinya apa? Lau anna ibna adama haraba min rizki, seandainya anak Adam itu maknanya manusia. Ini kan kita ngomong manusia semua nih, saya manusia juga kan? Iya. Lau anna ibna Adam, seandainya manusia itu haroba min rizki, dia lari dari rezekinya. Kama yahrobu minal mauti, seperti dia lari dari kematian. Semua orang pasti lari dari mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Muhammad, sesungguhnya mereka itu lari dari kematian. Semua kita ini lari dari kematian. Enggak ada orang yang pengen mati. Semua pengen panjang umur. Saya kembalikan nih terjemahannya. Seandainya ada manusia lari dari rezekinya seperti dia lari dari kematiannya. Dia nggak kayak di rumah aja nggak ngapa-ngapain, kerja enggak, usaha enggak, dagang enggak, itu kan laksana orang lari dari rezeki. Seperti dia lari dari kematian. La adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu, maka pastilah rezekinya itu akan menjemput dirinya seperti juga kematian yang akan menjemput dirinya. Jadi rezeki itu bukan kita jemput, sebetulnya jemput kita. Mau lebih yakin lagi, ada lagu anak-anak dulu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Makanan cicak apa? Makanan cicak apa? Nyamuk. Yang datang cicak apa nyamuknya? Tuh, betul nggak? Datang seekor nyamuk, yang datang nyamuknya. Kalau yang datang cicaknya, mesti cicak punya sayap. Betul nggak? Tuh. Makanya kita nggak usah khawatir dalam urusan rezeki, nggak usah galau, tenang aja. Rezeki buat besok aja Allah udah kasih nih, Allah udah jamin nih. Apalagi di zaman sekarang Pak, nggak usah repot-repot. Kalau kata orang Kulon, to be used not to be have. Paham mau kagak lo? To be used not to be have. Kalau ingin menikmati nggak usah memiliki. Kita nggak punya mobil, pengen naik mobil, nggak usah beli mobil. Maksa-maksain amat.
kredit lagi, tiap bulan kita pusing bayar kreditannya. Belum lagi nggak punya garasi, nyawa tempat parkir berapa sebulan? 400-500 ribu. Belum beli BBM-nya, belum lagi bayar pajaknya. Kalau rusak, mahal nggak biayanya? Mahal. Udah sekarang punya aplikasi aja, aplikasi Grab, Gokar. Mau pergi ke Tanah Abang, mainin aja, datang mobil, baru duduk di tengah. Apa kata supirnya? Sesuai aplikasi ya bos. Dipanggil bos kita, padahal bukan mobil kita tuh. Bener nggak? Berangkatnya naik Avanza, pulang naik Innova. Kayak orang kaya kita. Ini sih nyenengin buat orang yang nggak punya mobil ini mah. Daripada stres kita mau pulang lebaran. Tuh, mau nginep di villa, nggak usah beli villa. Ngapain mahal? Patungan aja 7 orang, sejuta. 5 juta buat nyewa villa, 2 juta buat nyewa mobil. Kita di sana diservis, berendam di air kolam, masya Allah menggigil kita. Tuh, nggak perlu kita punya. To be used, not to be have. Udah tenang aja. Kehidupan kita ini kita atur hati kita. Nanti Allah yang ngatur dalam urusan dunia kita. Nah, keuntungan di akhirat apa? Tadi ayatnya saya jadikan muqaddimah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu janji Allah buat orang yang bertakwa apa? Surga. Belum lagi kalau kita baca ayat di dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masya Allah, kemuliaan orang yang bertakwa itu nanti digiring oleh Allah menuju surga. Hatta iza ja'uha, dan tatkala orang yang akan masuk surga itu sudah ada di depan pintu surga, wa futihat abwabuha, maka terbukalah pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah si penjaga pintu surga. Siapa yang jagain pintu surga? Malaikatnya namanya. Malaikat. Kenapa dinamakan malaikat ridwan? Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang mendapat ridho dari Allah. Makanya doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Tadi ayatnya surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasya rabbah. Tuh, sampai nama malaikatnya disesuaikan dengan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Apa ucapannya? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraanlah buat kalian, keselamatan buat kalian. Kalau orang Jawanya bilang sugeng rawuh, Sundanya apa tuh? Wilujeng sumping. Itu disambut. Kenapa tibtum? Karena kalian ketika di dunia melakukan kebaikan-kebaikan. Diambil dari kata toyibun, yang sholat, yang puasa, yang ibadah, yang baca Quran, yang zikir, itu tibtum. Diambil dari kata toyibun. Toyib itu artinya baik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang istri suaminya namanya toyib mestinya baik. Ada toyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran kagak pulang-pulang. Ada nggak tuh? Siapa tuh namanya? Bang Toyib tuh. Tibtum. Itu di dalam surah Az-Zumar yang nyambut, yang punya yang nyambut adalah penjaga surga. Di dalam surah Yasin, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki lahum fiha fakihatu wa lahum salamun kaulam mir rabbir. Ucapan selamat datang dari Tuhan yang Maha Penyayang. Allah yang punya surga juga nyambut. Masya Allah. Ini ayat ditafsirkan oleh seorang ulama yang menulis tafsir Yasin, namanya Syekh Hamami Zadah. Ketika beliau menafsirkan ashabal jannah, penghuni sorga, ini 1 menit insya Allah selesai. Penghuni sorga itu ciri-cirinya, yang pertama tuluhu katuli Adam alaihi salam, tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Tingginya Nabi Adam itu dalam riwayat situna zira, 60 hasta. 1 hasta segini. Kalau 60 hasta berarti kurang lebih 30 meter. Jadi yang pendek-pendek begini mohon maaf ini ya. Kalau di sorga pendek kayak saya ya, nanti mbak pengen metik ampel kudu bawa tangga, kan ribet.
Betul nggak? Nanti nih calon-calon surga tinggi-tinggi semua. Amin. Sautuhu sautu Dawud alaihi salam. Suara orang-orang surga seperti suaranya Nabi Daud. Dikasih oleh Allah kepada Nabi Daud suara yang merdu. Kita dengar di Indonesia aja, di Jakarta, di dunia nih dengar suara Qori Muammar ZA, enak nggak? Enak. Apalagi suaranya Nabi Daud. Bahkan ada ulama bilang begini, kalau ada kucing pengen kawin, dengar suaranya Nabi Daud nggak jadi kawin. Karena lebih nikmat mendengar suaranya Nabi Daud. Coba kita lagi baca Quran nih, pulang tarawih ada kucing kawin, dia kawin berhenti apa enggak? Kata kucing, pales amat nih suaranya. Lanjut aja dah, tuh suaranya. Jamaluhu jamalu Yusuf alaihissalam. Gantengnya orang-orang surga, cakepnya orang-orang surga seperti ganteng dan cakepnya Nabi Yusuf. Lagi-lagi yang begini nggak ada nih, mohon maaf nih ya. Kalau yang begini ada di surga, di walang juga banyak ini mah. Tapi nanti cakep-cakep dirubah oleh Allah menjadi ganteng cakep. Umru Isa alaihissalam. Usia umurnya orang-orang surga seperti usianya Nabi Isa. Nabi Isa itu usianya salasun wa salasin, 33 tahun. Jadi nggak ada kakek-kakek di surga. Kalau ada kakek-kakek di surga, bidadari capek nuntun kemana-mana. Keluar sedikit masuk angin dikerokin. Masa di surga main kerokan? Nanti muda-muda lagi. Yang paling cakep, yang paling terakhir nih. Apa tuh? Khuluku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhlak orang surga seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Mana nih yang jelek coba? Tingginya kayak Nabi Adam, umurnya kayak Nabi Isa, suaranya kayak Nabi Daud, gantengnya kayak Nabi Yusuf, akhlaknya seperti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk calon-calon penghuni surga. Kita tingkatkan ketakwaan kita melalui ibadah, dan kita kuatkan ibadah kita dengan cara kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.